Film ini bercerita di mana semua manusia hampir punah. Semua permukaan bumi sudah ditutupi oleh salju yang turun tak henti-henti. Cuaca yang begitu dingin membuat banyak manusia terbunuh. Hanya ada sebagian manusia yang selamat, yaitu manusia yang menaiki bahtera, yang kali ini bukan berbentuk kapal, tapi bahtera yang berbentuk kereta, di mana kereta itu sudah berjalan tak henti-henti selama 17 tahun lamanya. Semenjak bumi tak bisa lagi ditempati. Film ini bercerita melalui kacamata kelompok manusia yang tinggal di gerbong paling belakang, di mana gerbong inilah yang diisi oleh rakyat biasa. Mereka setiap hari hanya memakan makanan yang sama sekali tidak enak rasanya, yang diolah dengan menggunakan sampah yang sudah berulat, tapi itu satu-satunya cara mereka agar bisa bertahan hidup. Kehidupan mereka begitu menderita, dengan tempat tidur yang bertumpuk-tumpuk, serta perlakuan petugas yang begitu otoriter yang mereka terima. Kereta yang berbentuk bahtera ini yang dimiliki oleh Mr. Belfort, yang sekaligus merupakan masinis dari kereta ini. Orang-orang yang berdiam di gerbong paling belakang ini belum pernah berjumpa dengan Mr. Belfort, karena mereka memang tak diizinkan untuk berpindah ke gerbong depan. Di gerbong paling belakang ini pun ada seorang yang bernama Curtis, yang menjadi ketua kelompok, dan ada juga Gilliam yang merupakan sesepuh yang sudah dianggap sebagai ayahnya sendiri oleh Curtis. Mereka semua memang sedang merencanakan sebuah revolusi, di mana mereka akan berontak dan berpindah menuju gerbong terdepan sampai menyiapkan semuanya untuk melakukan revolusi. Curtis dan Gilliam pun memang sudah mengatur formasi. Yang pertama, mereka harus melewati sekitar 3 gerbong, dan di sana mereka harus menemukan seorang Jepang yang bernama Nambong yang berada di penjara. Nambong adalah seorang yang bisa membuka pintu gerbong selanjutnya. Tanpa Nambong, usaha mereka akan sia-sia. Suatu ketika, ada seorang wanita, suruhan Mr. Belfort, datang ke gedung paling belakang untuk membawa seorang anak kecil dengan tinggi dan besar yang sudah ditentukan oleh Mr. Belfort. Jelas saja sontak membuat Curtis jadi semakin ingin melakukan revolusi. Bukan hanya Curtis, tapi sebagian besar orang yang berada di gerbong paling belakang memang menginginkan sebuah revolusi, karena sudah tak tahan hidup menderita di gerbong paling belakang. Revolusi pun terjadi. Mereka semua saling membantu untuk mengangkat sebuah pipa yang panjang yang sudah mereka bikin sebelumnya. Hal itu dilakukan untuk menahan agar pintu tak tertutup. Akhirnya mereka pun berhasil menuju gerbang di mana Nambung berada. Di dalam penjara itu ternyata Nambung tidak sendiri. Di sebelahnya ada juga putrinya yang berumur 17 tahun, di mana sejak lahir putrinya sudah berada di dalam kereta itu. Nambung dan putrinya menginginkan imbalan untuk membantu mereka membuka gerbong selanjutnya, yaitu sebuah kronol. Kronol sendiri adalah limbah industri yang bisa membuat halusinasi. Akhirnya mereka pun semua sepakat akan imbalan Nambung. Pintu gerbong pertama berhasil mereka buka, tapi di sana tak ada satupun orang. Orang-orang sudah melarikan diri. Tak lama kemudian, sinar matahari menerangi gerbang tersebut. Di sana mereka semua melihat situasi keadaan daratan yang sudah lama tak mereka lihat. Di luar masih beku. Salju masih saja turun menutupi semuanya. Tak ada yang tersisa di sana. Hanya beberapa sebuah tanda di mana manusia pernah hidup. Gerbang selanjutnya pun juga berhasil dibuka. Tak lupa, kronol Curtis berikan kepada Nambong dan juga putrinya. Di gerbong itu ternyata di mana tempat makanan yang setiap hari mereka makan diproduksi. Ternyata makanan itu berasal dari sampah, dan sebagian ikan busuk yang sudah berulat kembali diolah. Jelas hal itu membuat Curtis semakin murka akan apa yang terjadi. Sekarang mari kita lihat gerbong berikutnya. Cukup lama Nambong membuka pintunya, tetapi tetap saja tidak terbuka. Saat sudah terbuka, ternyata di sana sudah ada banyak orang, lengkap dengan senjata di tangannya masing-masing. Di belakangnya ada wanita yang memerintahkan itu. Wanita itu bernama Mason. Baku hantam pun dimulai. Tak sedikit beberapa orang yang kehilangan nyawanya, yang hanya menyisakan beberapa orang saja. Saat semuanya sudah usai, Mason berhasil disandra oleh Curtis. Mason berjanji akan membantu Curtis dan yang lainnya untuk menuju gerbong paling depan di mana Mr. Belfort berada. Kemudian perjalanan kembali dimulai.
Tak semua orang ikut menuju gerbong depan, hanya beberapa orang saja. Saat pintu itu dibuka, sekarang kita akan diperlihatkan bagaimana gerbong itu penuh dengan tanaman hijau. Keadaan di situ jauh berbeda dengan gerbong di mana tempat mereka berada. Mereka semua keheranan, ini adalah pertama kalinya untuk mereka melihat tanaman semenjak bumi mengalami kepunahan. Gerbong selanjutnya kita akan melihat sebuah akuarium besar, layaknya SeaWorld di Taman Impian Jaya Ancol, tapi ini di dalam kereta. Mereka semua terpesona dengan apa yang mereka lihat. Di sana ada sebuah restoran kecil yang buka 2 kali dalam setahun dan hanya akan menghidangkan sushi. Untuk pertama kalinya, akhirnya mereka memakan makanan yang begitu lezat. Di depannya ada jendela. Di sana terlihat jelas bagaimana keadaan daratan yang begitu lumpuh total, semua ditutupi oleh es membeku. Tak ada satupun manusia yang bisa bertahan hidup di luar sana. Perjalanan kembali dimulai. Di gerbong ini, kita akan melihat bagaimana daging-daging diproduksi. Mereka kembali termenung atas apa yang mereka lihat. Sekarang kita beralih ke gedung selanjutnya. Di sini ada sebuah sekolahan di mana ada anak-anak untuk dididik. Mereka semua begitu memuja Wilford, layaknya Tuhan, yang mana mereka memang didoktrin untuk memuja Mr. Wilford. Beberapa tahun sebelumnya, ada beberapa orang melarikan diri dari kereta, dan akhirnya berakhir dengan membeku. Anak-anak, Curtis, dan yang lainnya pun diperlihatkan akan hal itu. Di luar memang begitu berbahaya bagi siapapun manusia yang menginjakkan kakinya. Mari kita lanjutkan ke gerbong berikutnya. Di sini ada kamar-kamar enak dan nyaman, yang mana mungkin saja itu adalah pesanan orang-orang kaya. Di gerbong selanjutnya, ada restoran bintang 5, lengkap dengan makanan-makanan mahalnya. Gerbong selanjutnya, kita akan melihat sekumpulan orang-orang yang sedang memanjakan dirinya. Curtis dan temannya memang harus buru-buru sampai ke depan, karena di belakangnya mereka terus diikuti oleh tentara Wilford yang selamat dari serangan revolusi dari beberapa waktu yang lalu. Setelah terlibat pertempuran, teman Curtis semuanya mati, dan yang tersisa hanya Curtis, Nambong, dan putrinya. Kali ini mereka tak ada lagi mengikutinya. Mereka menuju berjalan ke gerbong terdepan dengan penuh rasa amarah. Gerbong selanjutnya kita akan melihat isinya merupakan sebuah klub malam dan penuh dengan orang-orang yang sedang berpesta. Setelah melakukan revolusi yang melelahkan, juga perjalanan menuju dari satu gerbong ke gerbong yang lainnya. Curtis, Nambong, dan putrinya pun sampai ke gerbong tempat mesin kereta itu berada. Hanya satu pintu lagi yang harus dibuka untuk bertemu dengan si pemilik awatara kereta ini, yaitu Mr. Wilford. Tapi Nambong tak mau membuka pintunya. Nambong malah ingin membuka pintu menuju keluar kereta. Yang jelas saja Curtis tak mau. Nambong yakin betul kalau salju di luar sana sudah semakin meleleh dan berkurang. Karena sebelumnya ia melihat bangkai pesawat semakin terlihat di jembatan. Karena beberapa tahun sebelumnya, bangkai pesawat itu nyaris tak terlihat sama sekali karena tertimbun oleh salju. Saat Nambong ingin meledakkan pintu keluar, seorang wanita datang dari ruangan Wilford dan menembaki Nambong. Kemudian wanita itu mempersilahkan Curtis untuk masuk ke dalam untuk bertemu dengan Mr. Wilford. Dan inilah gerbong terdepan dari batara kereta ini, di mana kereta ini dikendalikan oleh seorang yang berambisi besar yang bernama Mr. Wilford. Di sana Curtis ngobrol dengan Wilford. Tak disangka, Wilford akhirnya menjelaskan semuanya. Revolusi yang memang dilakukan oleh Curtis dan kaumnya itu adalah rencana Mr. Wilford bersama temannya yang berada di gerbang paling belakang yang bernama Gilliam. Selama ini Wilford dan Gilliam memang bekerja sama untuk menjaga kestabilan kereta. Curtis pun memang diharapkan agar bisa menjadi penerus Mr. Wilford untuk terus membuat kereta ini berjalan. Tapi sayang, Curtis tak menginginkan hal itu. Di bawah lantai, putrinya Nambong ada merasakan suatu kejanggalan. Akhirnya, Curtis dan putrinya Nambong membuka lantai tersebut. Ternyata, ada seorang anak kecil yang bertugas di bawah sana. Anak itu yang diambil paksa pada cerita awal tadi. Curtis pun menyelamatkan anak itu. Kemudian, Nambong meledakkan baterai kereta ini. Tapi sayang, pintu paling depan ini rusak dan tak bisa ditutup.
Akhirnya mereka semua mati. Ya, mereka semua mati. Dan yang tersisa hanya Putri Nambong dan seorang anak kecil yang diselamatkan tadi. Untuk pertama kalinya di hidup mereka, Putri Nambong dan seorang anak kecil laki-laki tadi pun menginjakkan kakinya di daratan yang tertutup lebat oleh salju. Di sana mereka ada melihat seekor beruang putih dan akhirnya mereka pun mati dimakan beruang tersebut. Tapi bohong, ye. Dan film ini pun usai.